coba lihat yang ilustrasinya untuk yang spektrum kontinu. Sebagaimana tadi kita punya informasi bahwa periode kita mendekati tak hingga, maka X besar N akan cenderung menuju 0. Jadi kalau misalkan ininya tak hingga, T besar 0-nya ini tak hingga, nah seperti tak hingga kan, jadi akan mendekati 0. Maka untuk menghindari hal ini, kita akan menentukan bahwa fungsi X sebagai fungsi omega N di sini dinyatakan sebagai T besar 0 X besar N, di mana omega N ini adalah N omega 0 atau berkaitan dengan frekuensi-frekuensi harmonik. Nah, kita sempat sebutkan sebelumnya, frekuensi-frekuensi harmonik itu adalah frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar. Nah, interval frekuensi antara sinyal-sinyal harmonik kita dapat tentukan sebagai delta omega. Ini omeganya besar ya, sama dengan 2pi per T besar 0, atau kita nyatakan sebagai omega besar 0. Maka representasi Fourier series dari sinyal periodik kita ini akan menjadi bentuk seperti ini. Tinggal kita substitusikan aja semua hal yang sudah kita coba definisikan ini untuk menghindari nilai X besar N-nya yang menuju 0. Jadi dari manipulasi matematik ini kita akan mendapatkan pendekatan sinyal periodik kita ini dari sigma minus tak hingga sampai tak hingga X besar N dikali E pangkat Jn omega 0T. Nah, di sini kita tinggal substitusi X besar N-nya kita gantikan dengan X fungsi omega N per T besar 0. Di sini kan kita punya bentuk ini. Persamaan ini kita bisa pindahkan T besar 0 yang ini ke bawah jadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan tahap yang lain, yaitu seperti nilai omega 0. Karena di sini kita punya bentuk persamaan omega 0-nya dinyatakan seperti ini, kita bisa ganti pangkat omega 0T-nya bisa kita ganti, karena di sini ada seperti 0-nya juga kan. Jadi seperti 0-nya ini kita nyatakan sebagai delta omega dibagi 2pi seperti ini. Terus kemudian N omega 0 kita nyatakan sebagai omega N. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti silahkan dicermati lebih lanjut untuk lebih detail untuk substitusi. Nah, semuanya akhirnya bisa kita proses atau kita pindahkan bentuknya. Nah, jadi kita pindah nilai X besar omega N. Sorry. Ini tadi untuk yang derivative Fourier yang atas. Sedangkan yang bagian bawah ini untuk yang koefisien Fourier. Jadi kan kita punya dua persamaan ini, XK dan XT. Jadi ada X fungsi T kecil, X kecil fungsi T, dan X besar fungsi N. X besar N. Nah, yang bagian bawah ini kita juga lakukan hal yang sama sehingga kita dapatkan persamaannya. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian awal tadi kita sudah tunjukkan bahwa periodenya mendekati tak hingga. Dari sini kita sudah nyatakan sebagai definisi sebagai line spektrum menjadi lebih padat di awal tadi. Maka kita punya ketentuan bahwa delta omega ini akan menjadi d omega karena akan menjadi lebih padat, berarti berhubungan dengan fungsi integral. Setelah sebelumnya itu dengan delta ini kita berhubungan dengan bentuk sigma. Kalau lebih kontinu kita berhubungan dengan integral, sehingga garis spektrum akan menjadi lebih padat. Fungsi pada domain frekuensi mungkin diplot dalam bentuk sinyal kontinu. Jadi dari sini kita akan mendapatkan sinyal periodik X fungsi T yang sebelumnya didekati dengan skema penjumlahan sinyal periodik X fungsi T aksen tilde ini menjadi suatu integral Fourier pada domain frekuensi, di mana omega N ini sama dengan N omega 0 sama dengan N dikali delta omega menjadi omega. Nah, kurang lebih persamaan dua yang sebelumnya kita sudah tunjukkan ini akan menjadi bentuk pasangan integral, maka disebut sebagai integral Fourier atau pasangan integral. Di sini kita punya untuk X fungsi T dan X besar fungsi omega besar. Jadi ini adalah bentuk pasangan integral Fourier kita. Nah, sekarang kita ingin gunakan ini beberapa contoh ya di pasangan integral.
adalah persamaan yang kita sebutkan sebagai integral Fourier atau IF, pasangan integral. Nah, mengapa ini disebut sebagai pasangan? Kita coba gunakan contoh. Misalkan diketahui suatu fungsi X fungsi T, atau ada juga yang menyebutkan sebagai F fungsi T, ini kan masih belum jelas, masih umum. Tapi kalau sudah delta fungsi T, maka kita kenal fungsi itu. Kan kita sudah pelajari apa itu fungsi delta. Kita menentukan transformasi Fourier dari fungsi delta ini dengan persamaan tadi. Nah, ini kan persamaan yang dua tadi saya tulis di kanan atas ini, mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, kalau kita ingin menentukan transformasi Fouriernya, kita gunakan persamaan yang mana? Persamaan 2 ya. Karena kan persamaan satunya kan kita udah punya X fungsi T-nya kan delta. Ini kan ya X kecil fungsi T. Nah, sedangkan X besar fungsi omega kapital ini kan kita mau cari. Nah, maka kita gunakan persamaan ini. Ya, persamaan ini kita geser ke bawah, kiri bawah ini. Nah, jadi dari sini kita tinggal substitusi X fungsi T-nya kan, jadi fungsi delta. Nah, dari sini ada integral dari minus ta hingga sampai ta hingga delta dikali E pangkat minus J omega T dt. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukupkan ya pertemuan hari ini.